Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fi din, azakumullah. Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada pertemuan yang ke-29 malam ini, kajian Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan sampai ke halaman 81. Masih bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah, pasal yang ke-8, pasal yang ke-5, faham-faham yang salah tentang pembatasan ibadah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya, yang keliru perlu kita luruskan, yang salah perlu kita betulkan. Bukan nyalah-nyalahin orang, ya. Bukan nyalah-nyalahin orang. Ya, tapi kita menunjukkan kesalahan karena sudah tidak sejalur dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kita merujuk kepada Hud surah yang ke-11 ayat 112. Hud surah yang ke-11 ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Hai Muhammad, tetaplah engkau di jalan yang benar. Maksudnya istiqomah di jalan tengah. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, tapi di tengah. Ini tafsir daripada fastaqim kama umirtah. Tetaplah engkau hai Muhammad di jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah istiqomah di jalan tengah di antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersamamu, ya kita-kita ini sebagai pengikut beliau. Dan wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Ya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi, tapi pas bandrol.
Jadi inti dari ajaran Islam itu adalah pas bandrol, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihi. Kenapa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah selalu memantau amal-amal ibadah kita. Allah selalu memperhatikan amal ibadah kita. Amal yang berkualitas itu adalah sesuai dengan jalur-jalur yang ada. Tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihi. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua ada di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Ya, sebahagian ada dalam kitab, sebahagian mungkin tidak ada. Ya, kalau tidak ada dalam kitab, ya kita catat saja. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Sebelumnya hadis sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ad-Darimi. Abdullah ibnu Mas'ud bercerita. Dengarkan cerita Abdullah ibnu Mas'ud. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus dengan tangannya. Di zaman Nabi belum ada whiteboard, belum ada papan tulis. Nabi membuat garis yang lurus di atas pasir. Seret. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Beliau membuat garis yang lurus, kemudian mengatakan, inilah jalan Allah yang lurus. Enggak bengkok ke kanan, enggak bengkok ke kiri, tapi lurus. Kembali Ibnu Mas'ud bercerita, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan yang banyak, tidak satu pun di jalan ini kecuali telah ditongkrongi oleh syaitan yang mengajak ke jalan itu, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi yang sebelah kanan terlalu dikurang-kurangi, yang sebelah kiri terlalu dilebih-lebihkan. Yang benar pas bandrol, ya, jalan yang lurus, itulah jalan Allah. Tsumma qara'a, kemudian beliau membacakan ayat. Nah, inilah dia Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Kalau Nabi mengatakan ada sabilullahi, ya, inilah jalan Allah yang lurus, ya. Kita ulang, apa kata Nabi? Ya, hadza sabilullahi mustaqima. Ini bahasa Nabi. Bahasa Allah, anna hadza sirati mustaqima. Yang dimaksud itu juga, jalan itu juga. Sepanjang jalan yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan selamat sampai tujuan. Tapi kalau sudah menyimpang sedikit saja, ya sudah tersesat. Ya, ini dalil yang kedua. Jadi batasan yang salah. Nah, kembali kepada judul, ya. Faham-faham yang salah tentang pembatasan ibadah, ya dua itu. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Mengurang-ngurangi
dan menambah-nambah. Itulah puncak kesalahan. Nah, kita lihat yang kita bagi nomor A, mengurang-urangi atau meremehkan ibadah. Ya, mengurang-urangi atau meremehkan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih. Tidak sama dengan bagaimana sikap para sahabat ketika mendengarkan wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap para sahabat ini digambarkan oleh Allah di dalam An-Nur surah 24 ayat 51. Itulah sikap kita. Ya. Sikap sahabat yang kalau mau selamat kita ikuti. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang yang beriman yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Ya, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat ya Rasul. Tidak pernah para sahabat mengingkari setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambut baik dan mengamalkan. Tidak mengurang-urangi, tidak meremehkan. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung dalam Islam ini, ikuti saja apa yang disampaikan Nabi, apa yang disampaikan Allah. Kalau sudah mulai mendebat, sudah mulai nyeleneh, karengkang, Anda celah itu doang. Disinilah awal pangkal kesesatan. Tidak nurut, tidak manut kepada qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Mana contoh? Nah, itu kan teori. Ya. Itu teori yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Implementasinya seperti apa? Kita buka sejarah. Ketika turun ayat tentang hijab. Ayat tentang hijab. Wajib menutup aurat. Bagaimana sikap sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita ketika itu? Dia pulang ke rumahnya, langsung dia ambil ordengnya, ya, lalu dibalutkan ke tubuhnya. Karena mendengarkan ayat tentang hijab, kewajiban menutup aurat. Apa ayat tentang hijab itu? Ya. Apa ayat tentang hijab itu? Pertama, An-Nur surah 24 ayat 31. Ini ayat tentang kewajiban memakai hijab, menutup aurat. Wa qul lil mu'minat, sampaikan kepada mereka wanita-wanita yang beriman itu, hai Muhammad, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasannya, menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat.
yaitu muka dan kedua telapak tangan. Itu yang biasa nampak, itu boleh. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka. Jadi kerudung yang benar itu yang sesuai syar'i, yang terurai menutupi dada. Bukan ujung kerudung itu diputar ke belakang lalu diikat di belakang, bukan begitu. Bapak, saudara, picingkan mata. Bayangkan istrinya sudah seperti apa kerudungnya. Anak gadisnya seperti apa kerudungnya. Jadi kerudung yang benar terurai menutupi dada. Kenapa harus menutupi dada? Karena disitulah Gunung Semeru, Gunung Rinjani, yang tempat syaitan bergelayut, yang meracuni mata-mata laki-laki. Karena laki-laki itu banyak yang normal. Laki-laki yang normal itu senang melihat perempuan. Kalau ada laki-laki nggak senang melihat perempuan, itu nggak normal. Ya. Nah, untuk itu ya ditutup dengan kain kerudung itu. Ya, kan kami ndak Gunung Rinjani lagi Ustaz, udah Gunung Sahari. Walaupun sudah Gunung Sahari, sudah datar, tetap juga kewajiban menutupkan kerudung ke dadanya itu. Ini perintah. Ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, lalu di ujung ayat wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya. Kan wanita-wanita zaman now suka pakai sepatu, pakai hak tinggi. Ya. Jalan di aspal kedekak bunyi trompa kuda. Ya. Laki-laki melihat keindahan kaki perempuan itu. Ini nggak boleh. Ya. Jangan mereka menghentakkan kakinya. Jadi wanita kalau pakai sendal, carilah sendal yang empuk. Pakai sepatu, carilah sepatu yang empuk. Jangan berbunyi ketika berjalan di atas aspal. Ya. Nah, ujung ayat yang menarik. Apa? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Tadi awal ayat kullil mu'minat, orang mukmin perempuan. Tapi kenapa di ujung ayat ditukar oleh Allah? Hai orang mukmin secara umum, baik laki maupun perempuan. Karena perempuan itu bukan hanya dimiliki oleh dirinya, dia dimiliki oleh ayahnya ketika belum menikah. Dia dimiliki oleh ibunya. Setelah menikah, dia dimiliki oleh suaminya. Maka sebelum menikah, kedua orang tuanya bertanggung jawab ketika putrinya tidak menutup aurat. Ketika putrinya tidak berhijab. Setelah wanita itu menikah, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Semua mereka itu disuruh bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalkan tanggung jawab menutup aurat putrinya, menutup aurat istrinya. La'allakum tuflihun, kalau kalian mau beruntung. Tapi kalau kalian masih memperlihatkan aurat, menjamur, mempertontonkan aurat, membiarkan anak gadisnya tidak berjilbab, membiarkan istrinya tidak menutup aurat, tunggulah saat kerugian, cepat ataupun lambat. Yang kedua, ayat tentang hijab ada di Al-Ahzab. Nah, maaf Bapak Ibu, kita agak menukik di sini. Ya, karena masih banyak wanita yang enggan pakai jilbab. Al-Ahzab surah 33 ayat 59. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi,
Qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, dan istri-istrimu, dan anak perempuanmu, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman. Ya. Apa yang mau dikatakan? Yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ini ayat tentang jilbab. Ya. Ini ayat tentang jilbab. Jadi sebelum kita ke tafsir, ayatnya sudah cukup jelas, wajibnya wanita mukminah memakai jilbab sebagai hijab, ya, sebagai penutup auratnya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Itu tujuannya supaya mereka lebih mudah dikenal. Oh, ini wanita baik-baik. Ini bukan wanita malam. Tahu wanita malam? Ini wanita terhormat. Endingnya fala yu'zain, mereka tidak akan diganggu. Masya Allah, ini ayat proteksi tentang wanita, ayat perlindungan terhadap wanita, bahwa wanita tidak boleh dilecehkan. Jauh sebelum Transjakarta berkuar-kuar, jangan melecehkan wanita, jangan ada pelecehan seksual, hukuman berat bagi yang membuat pelecehan. Jauh sebelum kereta api komuter lain berteriak-teriak seperti itu, Al-Quran telah berkata, wahai wanita, tutuplah aurat supaya kalian tidak dilecehkan. Bagaimanapun Transjakarta komuter lain teriak-teriak jangan mengadakan pelecehan terhadap wanita, tapi wanita itu sendiri yang melecehkan dirinya sendiri. Ya, wanita itu sendiri yang memancing-mancing untuk dilecehkan. Nah, ini ayat proteksi, perlindungan terhadap wanita. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu Maha Pengampun untuk yang sudah terlanjur dan Maha Penyayang. Bertaubatlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Allah akan ampuni dosa kita. Cukup dua ayat ini. Ayat tentang wajibnya berhijab. Apa reaksi dari sahabiat, wanita-wanita di zaman Nabi? Begitu pulang langsung mengambil ordennya dan dililitkan, dibungkuskan ke badannya. Bagaimana dengan wanita pada hari ini? Sudah berapa lama ngaji? Sudah berapa ustadz yang didengar? Masih enggan memakai jilbab. Masih tidak mau memakai kerudung. Sekarang kita lihat hadis dari Nabi SAW. Dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Ahmad. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiri ummati, pada akhir umatku nanti akan ada nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihim ka'asnimatil bukhti ijafi il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Kata Nabi SAW, pada akhir umatku nanti akan datang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berpakaian, tapi karena terlalu ketat, sama saja dengan telanjang. Nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Karena terlalu tipis, transparan, nampak kulitnya. Karena terlalu, apa lagi? Minim, kateh terbuka ke bawah tersingkok, ya nampak. Ini namanya berpakaian tapi telanjang. Ya. Nah, kalau kata orang barat lain lagi. Dalam Sumbang Dua Baleh, karangan Cati bilang pandai buah renungan Candokio, ada sumbang berpakaian. Jadi adat Minangkabau,
mengajarkan ada sumbang 12 macam. Sumbang itu janggal, tercela. Di antara yang 12 itu, satu di antaranya sumbang berpakaian, janggal berpakaian. Jadi wanita Minang sebelum datang Islam sudah diajarkan bagaimana menutup aurat. Bagaimana? Sumbang berpakaian itu kok berpakaian jangan terlalu samping. Nak jangan nampak rasio tubuh. Pakaian terlalu ketat menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Jangan pula terlalu tipis, tembus pandang, transparan, nampak singkarak jo meninjau, timbalan Merapi jo Singgalang. Nah, itu yang saya katakan tadi. Nampak Gunung Rinjani, nampak Gunung Gede. Kalau masih Gunung Sahari masih mending, gak terlalu masalah. Ini yang tempat syaitan bergelayut, gunung-gunung itu. Nah, itu gunanya ditutup. Apalagi terlalu minim, kateh terbuka, ke bawah tersingkok. Ya. Dek model lebih malu, hilang Minang tinggal ke bawahnya. Karena mengikuti model zaman now, ya, maka habis malu, nggak malu lagi, auratnya kelihatan. Maka habislah Minangnya, tinggal kabaunya. Katanya Minangkabau, ya, bukan Minangkabau tapi Kabau Minang. Ini yang terjadi, yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, terlalu sempit, terlalu ketat, terlalu tipis tembus pandang, terlalu minim. La yadkhul jannata wa la yajidna rihaha, mereka tidak bakal masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak, kata Nabi. Kurang apa lagi dalil tentang wajib berhijab. Padahal wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Aroma surga itu bisa tercium dari jalanan yang sangat jauh. Perjalanan jauh tercium aroma surga itu. Nah, wanita yang berpakaian tapi telanjang, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita katakan ada analogi yang sesat. Ya. Satu kali anak seorang profesor doktor diwawancarai. Kenapa sih Mbak kok masih belum berhijab? Apa jawabannya? Saudara-saudara saya berhijab. Cuman saya yang tidak berhijab. Kenapa Mbak? Karena saya punya prinsip. Apa prinsip Mbak? Untuk sampai ke 10 itu bermacam cara. 9 tambah 1, 10 toh, J. 8 tambah 2, 10 toh, J. 7 tambah 3, 10 juga. 6 tambah 4, 10 juga. 5 tambah 5, 10 juga. Jadi berbagai jalan untuk sampai kepada 10. Nah, berangkat dari analogi ini, begitu jugalah dari berbagai cara untuk mencapai ridha Allah. Mungkin panjenengan mencapai ridha Allah dengan menutup aurat, dengan berhijab. Kalau saya tidak. Saya dengan tidak menutup aurat, dengan jalan yang lain. Orang yang awam bisa dikelabui seperti itu. Nah, sekarang kita tanya. Ada 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, haji, ya, puasa. Nah, bolehkah salah satu kita tinggalkan? Tidak usah 4 kita tinggalkan, salah satu saja. Dengan alasan
Saudara-saudara, memang dengan sholat untuk mencapai ridha Allah, tapi saya enggak sholat, saya dengan puasa saja. Bolehkah beralasan seperti itu? Tentu tidak. Yang boleh beralasan seperti itu kalau amalan-amalan sunnah, silakan. Ada yang tahajud, ada yang baca Quran, ada yang sedekah. Ya, kalau nggak bisa semuanya, salah satu cukup. Tapi kalau yang wajib, termasuk memakai hijab, menutup aurat, itu hukumnya wajib, tidak boleh dipilah-pilih, harus dilakukan. Nah, inilah bahayanya tafsir al-musibah. Jilbab tidak wajib, kerudung budaya Arab. Lihat tuh putri saya nggak pakai jilbab. Tafsir al-musibah. Hati-hati. Tafsir al-musibah. Ini meremehkan, ya. Nomor A, meremehkan, mengurang-ngurangi. Nah, sekarang nomor B, berlebih-lebihan. Kan satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri. Satu mengurang-ngurangi, meremeh-remehkan. Yang kedua, berlebih-lebihan. Tentang berlebih-lebihan ini ada dua ayat mengingatkan kepada kita, karena waktu kita sudah sempit, ya, kita sebutkan saja surahnya. An-Nisa surah yang keempat ayat 171. Yang kedua, Al-Maidah surah yang kelima ayat 77. Ya. Cuman berbeda redaksi saja. Intinya, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Nah, ini menunjukkan ayat pas bandrol. Wala tatghaw. Tadi di awal, jangan melampaui batas. Ya, ghulu, berlebih-lebihan, mujawazatul had, melampaui batas, itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din. Awaslah kamu, berhati-hatilah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan dalam agama. Ternyata enggak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Penyebab rusaknya orang-orang sebelum kalian, al-Yahud wan Nasara, karena mereka berlebih-lebihan dalam agama mereka. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada 3 latar belakang kenapa orang suka berlebih-lebihan. Pertama, merasa lebih mencintai Nabi. Yang kedua, merasa lebih soleh. Yang ketiga, merasa lebih toleran. Nah, merasa lebih dari orang. Ya. Sehingga melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, kita lihat yang pertama. Merasa lebih mencintai Nabi. Ketika Nabi mengajarkan, setelah ditanya oleh sahabat, kaifa nusalliya alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasul? Apa jawab Nabi? Faqulu Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad. Berlanjut, wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, seperti yang kita baca ketika tahiyat, ketika tasyahud. Tapi datang waswasus syayatin, waswasnya syaitan, talbisul iblis. Apa kata syaitan? Emangnya Muhammad itu teman sama besarmu?
Mana tanda cintamu kepada Muhammad? Kok disebut saja namanya? Lalu gimana? Dialas sedikit, kenapa? Allahumma salli ala sayyidina. Ya. Oh, ini betul. Syaitan itu menyesatkan bertahap. Sukses ini tambah lagi. Enggak cukup sayyidina, tambah lagi apa? Wa habibina. Selesai itu tambah lagi wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Nah, ini ketika salat tarawih ini adanya. Di sela-sela tarawih selawat ditambah-tambah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Merasa lebih cinta kepada Nabi, berlebih-lebihan. Dengarkan hadis dari Abdullah bin Syikhir. Ya. Hadis dari Abdullah bin Syikhir. Apa kata beliau? Kami pernah berkata, faqulna anta sayyiduna. Engkaulah sayyid kami, ya Rasul. Jadi semasa Nabi, ternyata sudah ada orang memanggil sayyid kepada Nabi. Bagaimana tanggapan Nabi? Mekarkah hidung Nabi? Senangkah Nabi dipanggil sayyid? Ternyata tidak, saudara-saudara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid kita bukan aku. Sayyid kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Salah alamat kalian. Bukan saya sayyid kalian. Sayyid kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa faedah yang kita ambil di sini? Memang kita tidak pungkiri beliau itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyid itu adalah raja. Sayyid itu adalah bos, apa nama istilahnya itu yang paling unggul lah di antara Nabi dan Rasul. Cuman beliau tidak mau dipanggil Sayyid. Mau apa lagi? Beliau enggak suka dipanggil Sayyid. Dan di antara kita ada juga begitu. Haji sudah berapa kali ke Mekah, tapi enggak mau dipanggil Pak Haji. Teman kita baru umroh senang dipanggil Haji. Ya. Teman kita baru umroh belum haji, senang dipanggil Haji. Kurang hatinya kalau tidak dipanggil Pak Haji. Tapi ada orang sudah berkali-kali ke Mekah, sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji, nggak mau dipanggil Pak Haji. Apakah dia bukan haji? Sudah haji dia, tapi nggak mau dipanggil haji. Nah, begitulah kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pungkiri beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau seorang sayyid, tapi tidak mau dipanggil sayyid. Ini hadisnya dari Abdullah bin Syikhir. Rasulullah menolak dipanggil sayyid. Faqulna, lalu kami berkata, wa afdaluna wa a'zamuna qawlan. Memang kelebihanmu lebih banyak, lebih unggul engkau ya Rasul. Qal, beliau menjawab, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Ucapkanlah tentang saya yang wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan. Seperti kalian sama kalian sajalah. Enggak usah sampai begitu amat. Dilarang oleh Rasul kita memuji beliau berlebih-lebihan seperti itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, la yastahwiyannakumus syaitan. Jangan kalian digelincirkan oleh syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah, Abdullahi wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Saya ini hanya seorang hamba Allah, kata Nabi. Begitu tawaduknya, rendah hatinya Nabi kita. Saya ini hanya hamba Allah. Kalau mau menyebutku, sebutlah Abdullah atau Rasulullah.
Saya tidak mau dilebih-lebihkan, melebihi kapasitasku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berlebih-lebihan seperti itu. Lanjut. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. La tutruni kama aturatin Nasara ibn Maryam. Kata Nabi. Jangan kalian memuji-mujiku, menyanjung-nyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji-muji Isa putra Maryam. Menyanjung Nabi seperti apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkaulah matahariku, engkaulah rembulanku, engkau cahaya di atas cahaya. Ini contoh pemujaan berlebih-lebihan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika Nabi masih hidup, dilarang oleh Nabi, la tutruni kama ataratin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji-mujiku, menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang Nasrani memuji menyanjung putra Maryam. Kata Nabi, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Ucapkanlah tentang diriku hamba Allah dan Rasulnya. Nah, maka dalam bersyahadat apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Cukup dua ini. Kalau bicara Nabi cukup dua ini. Hamba Allah dan Rasulullah. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, ini latar belakang pertama orang berlebih-lebihan karena merasa lebih cinta kepada Nabi. Belum lagi happy birthday to you, selamat ulang tahun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah Rajab, udah enggak Rabiul Awal lagi, masih ada baleho besar peringatan Maulid Nabi. Kapan habisnya? Masuk Ramadan aja nanti baru habis peringatan Maulid. Berlebih-lebihan, merasa lebih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, latar belakang kenapa orang berlebih-lebihan, ya, merasa lebih soleh. Ini jemaah Al-Bilal ini kecil, lihat kami lebih banyak ibadah kami, seakan begitu ya. Jadi melebihkan ibadah dari apa yang diajarkan oleh Nabi karena merasa lebih soleh dari orang-orang. Kita turunkan dua hadis. Pertama dari Abi Juhaifah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Qal Abu Juhaifah bercerita, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abu Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Salman dari Muhajirin, Abu Darda dari Ansor. Lalu dipersaudarakan. Ya. Terus faja'a Salmanu yazuru Abu Darda. Maka Salman pergi mengunjungi sahabatnya Abu Darda. Ya. Fara'a Ummu Darda mubtalatun. Dia melihat Abu Darda itu berpakaian seadanya. Lalu Salman bertanya, Masya'nuk, ada apa dengan wahai Ummu Darda? Kok nggak berdandan sedikit pun, kusut masai seperti ini? Qalat, Ummu Darda menjawab, Inna akhaka laisat lahul hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda nggak butuh dunia, untuk apa saya berdandan? Jadi sedikit curhat ini. Jadi curhat kepada ulama boleh ya, tapi curhat kepada sembarangan orang nggak boleh. Nah, Salman Al-Farisi ini adalah ulama di kalangan para sahabat. Falamma jaa Abu Darda. Lalu laporan dari Ummu Darda tadi ditelan saja dulu, disimpan saja dulu oleh Salman. Muncullah Abu Darda. Lalu melihat saudaranya datang, Salman dijamu dengan makanan yang enak, minuman yang lezat, apa yang ada di rumah itu dikeluarkan. Hebat ya melayani tamu. Lalu terasa sudah cukup, silahkan makan.
wahai saudaraku, kata Abu Darda. Ya, waktu udah masuk ya. Ya, kita azan dulu. Silakan. Kita lanjutkan sedikit lagi, kita singkatkan saja ceritanya. Nah, setelah keluar makanan dan minuman, dipersilahkan Salman untuk mencicipi makanan. Salman juga tidak mau langsung nyelonong, kesempatan ini perut saya lapar. Enggak. Ayo kita sama-sama makan. Kata Abu Darda, penjenengan aja makan, saya lagi puasa. Oh, Abu Darda lagi puasa. Apa kata Salman? Saya tidak akan menyentuh makananmu kalau kamu nggak ikut makan. Tadi kan sudah dapat laporan dari istrinya bahwa setiap hari Abu Darda puasa. Saya tidak akan menyentuh makananmu, minumanmu kalau kamu tidak ikut makan. Terpaksalah Abu Darda membatalkan puasanya demi menghormati tamunya tadi. Nah, di malam hari rupanya Salman nginap. Di malam hari Abu Darda ternyata mau sholat malam. Melihat gelagat seperti itu, tadi kan sudah dapat laporan dari istrinya, tiada hari tanpa puasa, tiada malam tanpa sholat. Saya hampir tidak tersentuh oleh saudaramu Abu Darda tadi, kata Ummu Darda. Nah, tinggal Salman mengeksekusinya. Ya. Ketika mau tahajud, dipegang gamisnya, bajunya. 6, tidur. Ini kesempatan tidur, bukan kesempatan sholat. Ya, nurut lagi, tidur. Tapi tidur ayam. Sebentar lagi bangun lagi, mau tahajud, mau sholat malam. Dipegang lagi bajunya oleh Salman. Tidur 6. Nah, baru sepertiga akhir malam, Salman membangunkan, ayo saudaraku Abu Darda, sekaranglah kesempatan untuk sholat malam. Abu Darda awalnya jendoro, tapi hatinya ngedumel. Ini tamu apaan ini ngatur tuan rumah? Kira-kira begitu ya. Maka pagi-pagi buta, Abu Darda meluncur ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan persoalan tindakan daripada Salman Al Farisi tadi. Apa-apaan ini? Saudara yang kamu berikan, yang kau berikan kepadaku ya Rasul, ngatur, sok tahu. Saya sholat juga boleh, saya suruh batalkan puasa. Katanya lagi, Allah punya hak, diri kita punya hak, istri kita punya hak, bayarkanlah haknya sesuai dengan porsinya. Allah punya hak untuk diibadahi, diri kita punya hak, mata punya hak untuk tidur, perut punya hak untuk makan, istri punya hak untuk diberikan nafkah batin. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi singkat, sodaqo Salman. Benar yang dikatakan Salman itu, wahai Abu Darda. Jadi ternyata salah berlebih-lebihan seperti itu. Sholat malam tanpa tidur, puasa tiap hari, nggak makan-makan, nggak boleh. Satu. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari. Ada 3 orang pemuda yang sangat bersemangat beribadah. Mau studi banding melihat seperti apa ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya yang di rumah cuma istrinya. Lalu mendapat ceritalah dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai istri Nabi bercerita, mereka menyimpulkan ibadahnya Nabi nggak ada apa-apanya, nggak ada istimewanya, biasa-biasa saja. Kita nggak boleh seperti itu. Ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Karena Nabi sudah dijamin masuk surga, kita belum. Dosanya Nabi telah diampuni, kita belum. Maka ibadah kita harus lebih banyak ibadah Nabi. Bagus kan? Kita cukup jempol semangatnya. Lalu caranya bagaimana? Kalau saya mulai malam ini nggak tidur-tidur. Ngapain? Nonton bola? Enggak. Nonton wayang? Juga bukan. Sholat malam semalam suntuk. Bicara yang kedua, kalau saya enggak, saya akan puasa setiap hari mulai besok. Bicara yang ketiga, kalau saya tidak akan menikahi wanita, akan menjadi bujang laput, akan membujang sampai mati, karena terganggu saya ibadah. Ketika mereka ngobrol begitu, muncul Nabi. Engkau tadi mengatakan kata wa kata, begini dan begitu.
Iya ya Rasul, engkau sudah jamin masuk surga, kami belum. Dosamu sudah diampuni, kami belum. Maka kami rencana lebih melebihi ibadah kami, ibadah daripada ibadah. Melebihkan ibadah kami daripada ibadah engkau ya Rasul. Kata Nabi SAW, dengarkan baik-baik, aku nabimu lebih takut kepada Allah, lebih mengerti dengan syariat. Aku solat, aku tidur, aku tidak pernah solat semalam suntuk. Aku puasa dan aku berbuka, aku tidak pernah berpuasa tiap hari. Dan aku menikahi wanita. Ujung hadis, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk umatku, kata Nabi SAW. Nah, inilah dia berlebih-lebihan merasa paling soleh. Yang keempat, ini tidak bisa kita terangkan, merasa lebih toleran. Ya, insya Allah kesempatan lain kita sampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.